Racikan Berita 1. Alhamdulillah hari ini kami bisa memenuhi akad kami, di mana pada 3 hari yang lalu kami sudah mengirimkan surat ke Kementerian Politik Hukum dan Keamanan yang ditujukan langsung kepada beliau, Menteri Polhukam Pak Mahfud MD, dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang diketuai oleh Bang Egy Sujana. Surat yang kami kirimkan itu adalah permohonan audiensi untuk diskusi tentang berbagai problem kebangsaan, khususnya yang berkaitan dengan tupoksi Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Alhamdulillah hari ini saya bersama Bang Egy Sujana, ada di kanan saya juga ada Buya Fikri Bareno, ada Ustadz Salman, dan tentu saja ada Bang Edi Mulyadi, juga Ustadz Alwi. Hari ini datang ke Kementerian Politik Hukum dan Keamanan tadi. Yang pertama untuk memenuhi surat yang kami tuliskan, yang saat itu kami memang merencanakan mengusulkan kepada Pak Mahfud MD agar kiranya berkenan untuk bertemu pada hari ini. Jadi 3 hari yang lalu suratnya, kami harapkan bisa bertemu hari ini, Kamis 21 Desember 2023. Namun tadi kami setelah klarifikasi di staf Kementerian Politik Hukum dan Keamanan bahwa suratnya memang sudah diterima, tapi belum didisposisi kepada bagian yang berkenaan untuk bisa dilakukan penjadwalan pertemuan antara kami dengan Pak Mahfud MD. Nah, tadi kami sudah meninggalkan nomor telepon, baik nomornya Bang Egy Sujana dan nomor saya sendiri, Ahmad Ghazunudin, agar pihak pelayanan dari Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, jika nanti sudah mendapatkan disposisi waktu untuk pertemuan, kami bisa dihubungi. Prinsipnya kami menyiapkan waktu kapanpun Pak Mahfud bisa menerima kami. Adapun meskipun kami belum bertemu Pak Mahfud, tentu di ruang publik ini kami ingin memberitahukan apa sebenarnya menjadi tujuan agenda kami ini. Tentu saja nanti masing-masing dari kami akan menyampaikan rinciannya, tapi secara umum saya ingin sampaikan deskripsi umumnya. Nanti ada perincian dari Bang Egy Sujana, juga Bang Edi, dan semua yang hadir di sini. Bahwa yang pertama tentu saja yang melatar belakangi surat ini adalah adanya proses persidangan kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana terakhir perwakilan dari Presiden Joko Widodo tidak dilengkapi dengan surat kuasa. Karena itu nanti Bang Egy Sujana akan melengkapi penyampaian tentang proses itu. Dan yang paling penting tentunya kita bisa dijembatani untuk menyelesaikan polemik ijazah palsu ini. Karena menurut Bang Egy sebenarnya kalau ada itikat baik untuk bisa menunjukkan ijazah Pak Jokowi, bisa saja kasus ini selesai. Yang kedua, saya sendiri memang menitip agenda kepada Bang Egy dan beliau karena bagian dari TPUA, jadi mewadahi juga kepentingan ulama dan aktivis. Ya sekira bulan, saya lupa bulannya, yang jelas Ramadan tahun yang lalu 2022, saya mendatangi Kementerian Politik Hukum dan Keamanan karena saya itu Pak Mahfud menyampaikan 3 hal yang menurut saya harus diklarifikasi. Yang pertama, Pak Mahfud menyampaikan bahwa haram mendirikan negara seperti negaranya Nabi. Yang kedua, bertanya tentang konsep khilafah baku itu seperti apa. Yang ketiga, menantang debat siapapun yang punya konsep khilafah. Kita jawab tentang. Nah, saat itu kita jawab, kita datangi, tapi hanya direspon melalui artikel yang beliau unggah di sejumlah laman sosmed, ada di Facebook, ada Instagram, dan yang lain. Nah, karena itu saya hari ini ingin mendatangi lagi. Kenapa? Karena ternyata narasi kriminalisasi dan persekusi terhadap ajaran Islam khilafah itu masih terjadi sampai hari ini. Tentu yang pertama saya ingin bertemu dan mendapatkan jawaban langsung dari Pak Menko, karena beliau kan terbiasa lah untuk berdialog, berdiskusi. Ketimbang nanti kita diskusi secara monolog, saya menyampaikan sendiri, Pak Mahfud menyampaikan sendiri, kan nggak ketemu-temu. Nah, lebih baik kita saling menyampaikan pikiran pendapat, karena kita ingin ya energi anak bangsa yang ada di negeri ini bisa menjadi potensi untuk kebaikan bangsa ini. Karena saya yakin Pak Mahfud, kita semua niatnya sama, ingin kebaikan bagi negeri ini. Mungkin hanya beda perspektif. Nah, perspektif yang berbeda itulah yang perlu dikomunikasikan. Karena niatnya sebenarnya sudah sama, ingin kebaikan bagi negeri ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa narasi tadi anti khilafah itu masih terus terjadi, dan saya mendapatkan kabar, tidak saya sebutkan, bahwa ada ASN ya yang diberikan sanksi oleh pimpinannya, diturunkan pangkatnya itu hanya karena nge-share tulisan tentang khilafah. Padahal khilafah itu kan ajaran Islam. Nah, saya ingin Pak Mahfud bisa menjadi leading sektor dalam Kementerian Politik Hukum dan Keamanan untuk memberikan pengertian yang benar terkait ajaran Islam. Jangan sampai ada kekeliruan, dan bahkan kekeliruan itu bisa membatalkan akidah umat Islam. Karena baru-baru ini kan kita tahu ada ajaran
Islam yang sangat agung, yakni sholat, justru dijadikan bahan canda-candaan. Nah ini kan tidak bisa. Saya ingin juga nanti khilafah ini tidak ditafsirkan keliru. Wong ajaran Islam misalkan ditafsirkan sebagai kejahatan, ajaran Islam misalkan ditafsirkan membahayakan, merusak, mengancam dan seterusnya. Padahal hari ini yang jelas nyata-nyata merusak negeri ini adalah korupsi yang sampai hari ini tidak pernah bisa diselesaikan. Bahkan kami ingin mempertajam data 349 triliun ya. Apa kabar? TPPU yang dikabarkan oleh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, yang infonya itu terjadi. Dan saya ingin tegaskan, di antara salah satu predikat krim dari TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu berasal dari korupsi. Nah, karena ada korupsinya, tentu kita punya kepentingan bagaimana perkembangan kasus itu, dan kita juga ingin tahu apa sih komitmen Pak Mahfud untuk untuk memberantas korupsi, termasuk masalah TPPU ini. Pak, mohon dulu sebentar Pak ya, kalau lagi konferensi. Nah, selanjutnya kami juga ingin agar Pak Mahfud juga punya visi yang jelas, karena selain menteri kan kita ketahui Pak Mahfud kan salah satu calon wakil presiden ya kan. Nah, kita juga ingin tahu sebenarnya komitmen apa yang ingin disampaikan Pak Mahfud kepada kami. Setidaknya kami bisa menjembatani. Dan yang paling penting, karena saya punya kepentingan untuk minta dijembatani oleh Bang Egy untuk mendiskusikan khilafah tadi di tempat yang mulia ini, di depan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, saya menegaskan bahwa khilafah ajaran Islam tidak ada satupun pasal atau peraturan perundang-undangan, termasuk konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, yang melarang setiap umat Islam di negeri ini untuk mendakwahkan ajaran Islam khilafah, termasuk meyakini khilafah sebagai ajaran Islam, meyakini bahwa khilafah akan membawa kebaikan bagi negeri ini, dan berusaha untuk memperjuangkannya sepanjang, tentu sepanjang tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Yang kedua, saya juga ingin tegaskan bahwa dakwah khilafah itu adalah solusi di tengah berbagai solusi yang ada di negeri ini. Jangan sampai sesuatu yang sebenarnya solusi ini dipandang atau dipahami sebagai masalah, sehingga kita keliru memberikan sikap terhadap solusi. Bahkan solusi ini bukan solusi dari manusia. Kalau kapitalisme sekulerisme itu solusi dari Adam Smith, ya, dari David Ricardo, dari Karl Marx. Nah, kalau khilafah ini solusi dari langit, ya, dari wahyu. Dan sudah terbukti, kalau kita bicara sistem yang lain, kita bisa ukur berapa kemampuannya untuk bertahan memimpin dunia. Nah, kalau khilafah ini sudah terbukti eksis 13 abad ya memimpin negeri, dan termasuk masalah Palestina itu kan baru muncul setelah khilafah Islam yang terakhir di Turki diruntuhkan, setelah muncul entitas ya Zionis laknatullah merampas tanah Palestina. Nah, sejak saat itulah rakyat Palestina hingga hari ini terus dizalimi. Nah, ya, ketika khilafah kembali tegak dan kemudian kembali memimpin urusan umat dan bangsa, kita semua akan memiliki keyakinan bahwa nanti kelak ya bangsa, bukan hanya umat Islam ya, bangsa bahkan dunia ini akan kembali menjadi peradaban yang mulia, yang agung, karena dibimbing oleh aturan yang berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pengantar dari saya. Yang kedua, saya persilakan Bang Egy Sujana terkait masalah ijazah palsu yang sampai hari ini di proses mediasi ya Bang ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengertian gugatan mengenai ijazah palsu ini masuk jilid ketiga. Jilid pertama kita waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang memproses dalam pengertian menggugat ijazahnya Jokowi, lalu Gus Nur dan Bambang Tri ditangkap, sehingga momentum untuk pembuktian dan saksi-saksi kehilangan jejak yang bisa kita tuntut baik. Sehingga kita cabut gugatan pada waktu itu. Walaupun banyak fitnah untuk itu, kita dengan segala macam fitnah kenapa dicabut. Tapi Allah punya rencana yang sangat baik. Dengan ditangkapnya Gus Nur dan Bambang, berpindahlah peristiwa perdata menjadi peristiwa pidana.
dalam peristiwa perdata memang kita yang menggugat, kita yang harus membuktikan. Tapi dilalahnya Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, jadi berubah menjadi pidana. Nah kalau pidana, maka beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Polisi ngasih masukan ke jaksa, jaksa proses lagi, kemudian masuk ke pengadilan. Itu asupannya gitu dalam pengertian menjadi peristiwa pidana. Ketika sidang di Solo kurang lebih 5-6 bulan berjalan, sudah inkrah sekarang karena PN-nya sudah dituntutnya 10 tahun, tapi putusannya 6 tahun. Kemudian banding dari 6 tahun diturunkan jadi 4 tahun. Kemudian inkrah di kasasi tetap 4 tahun. Pertanyaan seriusnya, dari proses yang begitu panjang tadi, adakah ijazah Jokowi yang asli? Nah, berdasarkan peristiwa tadi semua, tidak ditemukan atau tidak ditampilkan atau tidak dibuktikan. Harusnya kan tadi beban polisi dan jaksa. Setidaknya jaksa harus bertanggung jawab karena di ruang pengadilan polisi nggak ada. Dalam tingkat awal pemeriksaan ya, tapi di pengadilan jaksa yang berhadapan dengan kita, jaksa yang berhadapan juga dengan hakim. Nah, dengan tidak adanya ijazah Jokowi yang asli itu, maka kita masuk jilid ketiga. Kita gugat lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Asumsinya, kenapa saya berani? Karena sudah punya alat bukti yang kuat, yaitu seluruh proses persidangan itu, termasuk ketua pengadilannya saya gugat, ketua pengadilan negeri Solo. Karena kan TKP-nya di Malang, sidangnya di Solo, gitu. Walaupun ada excuse untuk terlalu banyak saksi atau apa, itu pertimbangan tersendiri, tetapi harus ada pemberitahuan. Ini nggak ada pemberitahuan, main sidang aja di Solo. Nah, itu satu contoh kenapa ketua PN pun kita gugat, ya. KPU kita gugat, Bawaslu kita gugat, Menteri Pendidikan kita gugat, Menteri Keuangan kita gugat, ya. MPR DPR kita gugat, di samping Jokowi itu. Apa maksud semua itu? Supaya rakyat Indonesia dan kita semua betul-betul mempunyai informasi yang akurat, ijazah Jokowi ini asli apa tidak, atau punya apa tidak gitu. Nah, waktu di Pengadilan Negeri Solo, jangan salah paham, kita tidak menggugat yang universitas, yang kita gugat SD, SMP, SMA. Nah, yang sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jilid ketiga, yang UGM kita gugat, ya. Jadi begitu pemilahannya sangat jelas. Sekarang cerita terakhir dari gugatan kita yang ketiga itu berkait dengan surat kuasa. Jadi Jokowi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada yang dikuasakan. Jokowi beralih atau berdalih dengan adanya SK atau Kepres. Jadi Kepres dijadikan alasan kepada Jaksa Agung dan Menseks. Nah, ketidakcermatan Jokowi dan pengadilan di sini. Yang kita gugat tuh pintu masuknya Jokowi pribadi. Kenapa pakai lembaga jaksa Agung? Kenapa pakai lembaga Seknek? Kan pribadi Jokowi, karena dugaannya ijazah palsunya itu yang SMA dibuat atau digunakan jauh sebelum dia jadi presiden. Karena sebelumnya dia jadi bukan wali kota, ya. Kemudian gubernur, itu kan sebelum presiden. Nah, ini yang banyak nggak cermat. Jadi oleh karena itu diberitahu sekarang, makanya kita datang ke Menko Polhukam, dia Menteri Hukum dan HAM, dia tidak cuti, apalagi mundur, ya. Jadi Menko Polhukam, Saudara Mahfud harus tanggung jawab urusan hukum dan politik seperti ini. Nggak boleh enak aja kok nyapres, cawapres, kemudian urusan ini nggak diperhatiin. Itu kok tidak amanah namanya.
kita sama-sama kader HMI lah, kok begitu, nggak bagus itu. Sebagai catatan buruk buat penegakan hukum. Karena Menko Polhukam itu orang nomor 3 di Indonesia, di samping presiden nomor 1, nomor 2-nya wakil presiden. Nomor 3 itu Menko Polhukam, karena dia di bawah, dia membawahi 6 departemen atau kementerian, Mendagri, Menhan, Menlu, Menkumham, ya, kepolisian, kejaksaan, ya, itu di bawah Menko Polhukam. Ini urusannya hukum, masalah ijazah. Karena ada di tempat lain, sepengetahuan saya calon gubernur di Sumatera Barat copot, nggak bisa jadi cagup, ya. Karena ijazah palsu, terbukti. Karena ijazah palsu. Kemudian pelawak si Komar di penjara. Kenapa ke Jokowi? Enggak gitu loh. Nah, ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1. Ya, semua rakyat atau warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Apakah dengan hormat, kerja besar Mahfud MD di ending kekuasaannya harus bagus. Anda nggak malu apa jadi cawapres tapi masalah hukum nggak selesai, bagaimana gitu? Lalu bagaimana mau menyelesaikan nanti ke depan? Itu pertanyaan saya. Jadi saya sayang sama Anda, kita berteman baik, apalagi kita sama-sama alumni HMI. Makanya saya berani dengan Adida Akhil, mari kita cobalah. Barangkali dia masih mau dengar kita, ternyata kita datang nggak didengar ya beginilah nasibnya. Kita sudah datang ke pelayanan publik, tapi pelayanan publiknya tidak melayani dengan baik, begitu. Ya. Sampai kita keluar pun nggak ada berita itu apa gitu. Maka kita titip nomor telepon supaya kalau ada apa-apa kasih kabar. Nah, yang terakhir, poin penting dari ijazah ini adalah Jokowi, himbauan saya segeralah bikin surat kuasa. Karena menurut HIR buatan Belanda nih hukum pasal 123 ayat 1, siapa yang digugat, dia mau memberikan kuasa kepada yang dikuasakan harus ada tanda tangan basahnya. Sekalipun dia memberikan substitusi kepada jaksa misalnya, kepada ya silakan saja, tapi tanda tangan Jokowinya mana? Jadi dipersoalkan satu tingkat pribadi, tapi dia maunya sebagai presiden. Memang Jokowi hari ini melekat dalam dirinya presiden, maka sebagai ex officio dia presiden, dia bisa memberi kuasa sebagai presiden, tapi tanda tangan basah dia tidak dengan SK, nggak ada mekanisme hukum itu membuat surat kuasa dengan kepres, nggak ada gitu. Karena ini menyangkut pribadinya. Itu contoh yang sederhana. Saya juga Jokowi ini pura-pura tidak ngerti hukum. Ya, karena kalau presiden yang lalu seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY ketika digugat, dia gunakan lawyer namanya Palmer Situmorang. Sebelumnya Gus Dur pernah juga dia gunakan Luhut Pangaribuan sebagai lawyer. Megawati juga pernah dia gunakan Trimedia Panjaitan. Kok Jokowi nggak bikin siapa tunjuk lawyer sini lawan kita, jagoan-jagoan lawyer mana sini lawan, ya kita adu argumentasi sekarang. Takbir, ya. Allah Akbar. Nggak ada gitu. Tapi sisi lain, menurut saya kurang ajarnya adalah dalam kasus gugatan lain, Jokowi nunjuk Otto Hasibuan. Kok bisa dia nunjuk Otto Hasibuan ke urusan ijazahnya kagak gitu? Ya. Wah, ini yang nggak banyak di podcast. Ijazah gitu loh. Ya. Ini kan lebih meyakinkan kita Jokowi nggak punya ijazah. Dia takut. Kalau berani tunjukkan. Ya. Ini urusan gampang, mas 10 menit doang nggak sampai. Katanya, Amin Red datang, nunjukin, periksa, kelar. Itulah. Atau istilahnya case kasus itu. Nah, jadi pesan moral saya adalah jangan pandang kami kebencian kepada Anda Jokowi. Kami justru sayang. Anda presiden kita, berbuatlah sesuatu untuk tegaknya hukum ini. Gitu loh. Sehingga kita ini betul-betul mempunyai presiden yang kredibel. Kalau begini kita nggak bangga, bahkan memalukan. Sudah ada gelarnya itu memalukan.
Bukan lagi memalukan, menjijikan. Bikin lagi. Itu kata UGM. UGM paling memalukan. Ada menjijikan juga. Itu si ini. si Gilbran. Gilbran, jijik gitu, bukan menjijikan. Jijik. Saya jijik terburuk. Kalau kita apa jadi? Ya, presiden ijazah palsu karena belum ada aslinya. Jadi presiden berijazah palsu. Ya, kan? Sampai dia buktikan tidak palsu. Sampai dia tidak buktikan tidak palsu. Nah, itu stigma yang berat untuk Jokowi membuktikan diri. Apa susahnya coba? Tadi sudah disebut dengan Pak Sandi untuk tunjukkan. Saya kira demikian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bang Egy tadi tidak perlu saya ulas lagi, lanjut ke Bang Edi Mulyadi. Silakan Pak. Iya, makasih banyak. Ini terlalu banyak ini, kita ada hati-hati. Keroyokan soalnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Bang Fazin, Bang Egy, Buya Fikri dan teman-teman yang lain. Saya sebelum panjang lebar, saya ingin seperti Bang Egy tadi bilang, kita ini sudah ikut dahulu gitu ya. Aturan main sopan santun, tata krama, bikin surat. Kemarin diterima tanggal berapa suratnya? Selasa pokoknya, ada 3 hari yang lalu ya. Nah, sekarang hari Senin Kamis. bikinnya, Selasa dikirim. Jadi kalau punya niat, ya, ada Terima political kita. will. Misalnya nih Mahfud betul-betul sibuk nih ngurusin kucingnya beranak, misalnya sibuk banget ya, nggak sempet ya, lebih penting kucing beranak, suruh deputinya siapa temen tuh Egy dan kawan-kawan gitu. Ya, Ini nggak ada sama sekali. Nggak, jadi tidak punya Nggak sopan ada, santun nggak ada birokrasi. respon sama sekali. Padahal nih saya ingetin lagi Mahfud, dengan segala hormat, kamu gagah perkasa itu yang bayarin kita. Ya, Gajimu, fasilitasmu, mungkin kacamatamu aku juga nggak tahu ya, tapi pasti gajimu, fasilitasmu, sepatunya mengkilap, sopirmu, ajudanmu, semuanya kita yang bayar ayah. Masa sekedar tata krama aja nggak mau sih? Ah, bagus. Kamu terlalu arogan gitu loh. Ya, sehebat apapun kamu cuma pelayan rakyat gitu loh. Pelayan rakyat, kita majikan kamu. Ada sopan santun dikit lah gitu loh. Kasih tahu, sorry gue sibuk. Jempol gue tantangan nggak sempet gitu. Misalnya gitu ya. Kasih tahu tuh deputi mana suruh terima. Gampang itu. Kita juga nggak terlalu berharap Mahfud ketemu kita ya, untuk syukur begitu. Itu satu ya pertama. Jadi total kayaknya Menko Polhukam ini tambah lagi Menko Polhukam dan etik gitu loh. Ya, biar supaya punya etik ya. supaya punya etika gitu loh. Dan buat orang-orang yang beradab, berakal sehat tuh etika tuh di atas hukum. Itu nomor hukum. Orang-orang Menjadi moral. moral secara etik. Saya nggak melanggar hukum dia, tapi etika lu jeblok kan begitu ya. Kalau dia bilang tunjukkan pasal mana yang saya langgar kalau saya tidak terima kamu. Iya, tapi etika lu jeblok. Nggak ada pasalnya, tapi etika lu jeblok gitu. Yang pertama, yang kedua, Anda kalau mau pakai masalah sila kedua, kemanusiaan yang ada nggak memanusiakan kita ya. nggak beradab. Nggak beradab, oh ya nggak beradab. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ingetin lagi Mahfud itu Menko Polhukam, pejabat tinggi. Tadi Bang Egy menyebut ini bukan pejabat tinggi sembarangan, menteri yang keren, abis luar biasa ya. Ada 6 kementerian lembaga yang dibawahi dia. Jadi gunakan wewenangmu itu untuk sesuai topik tupoksimu. Jadi sebagai Menko Polhukam, selesaikan masalah-masalah hukum dan keamanan. Bukan jadi pengamat, ngomong 349 triliun, nggak ada kabarnya. Ya, ngomong apa lagi nggak ada kabarnya. Tapi giliran sama FPI galak banget. Ya kenapa itu Menko Polhukam bilang, wih, bubarkan. Oh, saya begitu Laskar Mangun ini muncul, saya buka lagi videonya. Itu waktu dia membacakan depan podium, itu banyak fitnah terhadap FPI. FPI mulai sekarang tidak punya legal standing sehingga tidak sah karena dia anarkis. Itu anarkis cerita zaman dulu sebelum Jepang mendarat gitu loh. Zaman dulu begitu Munarman masuk udah nggak anarkis lagi, udah kedepankan hukum segala macam. Dia jadi memakai barang tiket kadaluarsa untuk menghukum yang sekarang gitu loh. Ini juga manipulasi lagi gitu loh. Jadi saya sungguh-sungguh nggak percaya sama Mahfud. Sebetulnya saya karena menghormati senior-senior ini aja. Kalau muak saya muak banget, sorry banget ya. Muak banget saya, muak. Tapi karena menghormati senior ini saya oke lah. Teman saya ini sahabat saya. Karena kita masih punya hati. Gitu ya. Kemudian saya minta keadilan nih. Kalau Mahfud kamu begitu garang terhadap FPI, terhadap FHTI, Laskar Manguni itu jelas-jelas melanggar, anarkis dan melanggar peraturan Menteri Luar Negeri, mengibarkan bendera Zionis Israel. Mana tindakanmu? Aku sih mungkin budak ya, belum baca beritanya, belum dengar, tapi aku belum dengar pendapatmu satupun kalimat soal Manguni. Sorry banget Bud. Sorry banget Bud ya. Jangan begitu.
kamu tuh dibayar oleh seluruh rakyat Indonesia. A sampai Z, jangan-jangan termasuk pajak orang-orang HTI. Tuh, iya dong. Pajak anak-anak FPI. FPI itu kalau bawa motor ke BBM, ke pom bensin, beli bensin, bayar pajak itu. Antara lain buat bayar kamu, pajak buat bayar fasilitas kamu, gaji kamu, ruangan kamu yang AC adem. Yang jujur, ya. Satu lagi soal etika nih. Dia kan nggak mau mundur nih, nggak mau mundur. Sebagai cawapres, sebagai Menko Polhukam, tapi dia di awal-awal saya akan kampanye di hari libur. Mana kemarin masih bunyi hari kemarin hari Rebo. Jadi aduh, pejabat modal begini saya sebetulnya sorry banget ya, enak saya, enak tapi ya. Nah sekarang terakhir hari kerja kita nggak diterima. Nggak terima, gitu loh. Saya bilang saya tidak perlu mundur, itu nggak ada etika sebetulnya. Tapi Bang Biangkeroknya Jokowi juga nggak nyuruh mundur kan. Yang pokoknya semua persoalan negeri ini emang akar utamanya Jokowi kan. Karena dia nggak harus mundur, ya udah semua kacau balau, fasilitas negara segala macam dia pakai, etika nggak ada gitu kan em. Karena ya akibat ijazah palsu. Masuk lagi tuh barang. Jadi itu maksud saya ya. Jadi please dah, kerjalah dengan baik ya. Tirulah kalau kita orang Islam yang baik, tirulah Khalifah Rasyidin kita istilah apa jadi. Bagaimana mereka sangat warok gitu loh, menjaga kelurusan dia, tidak mau mencabut adukan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Minyaknya Umar ya, Iya, dimatiin dulu lampu. Umar bin Abdul Aziz, dimatiin karena anaknya datang mau bicara soal masalah keluarga. Ini kamu kan enggak, kamu sebagai Menko Polhukam, kamu kampanye sebagai cawapres. Padahal ajudan kamu semua dibayar dalam anggaran di Menko Polhukam. Uang kita, uang saya. Kalau saya nggak rela, saya tutup sampai akhirat gimana? Ya Allah, Mahfud MD telah menggunakan fasilitas yang saya barin sebagai rakyat. Dia datang sebagai cawapres tapi pakai fasilitas Menko Polhukam. Aduh, kamu mati syahid juga bisa utang itu. Nggak bisa masuk surga. Masuk surga. Tertunda, hati-hati. Nah, itu aja saya sebetulnya lama-lama tak pernah tuh. Tapi gitulah ya, saya minta persis satu ya tadi ya. Tuntaskan 3-4 triliun, itu uang nggak sedikit ya kan. Kemudian berhenti jadi pengamat. Kamu itu Menko Polhukam, bisa memerintah, ambil tindakan koordinatif, lah ngajarin kita eksekusi. Jangan perintahkan Laskar Manguni bubarkan. Nah, yang paling penting itu bubarkan. Jangan sampai orang bilang Mahfud cuma galak, garang, brutal kepada orang Islam, FPI, HTI, karena ada I-nya tuh. Kalau HTK, Himpunan Hizbut Tahrir Kristen, jangan gitu. Apa ya, koplak misalnya gitu, mungkin nggak dibubarin gitu ya. Tapi kan ada I-nya, FPI, Front Pembela Islam, ada I-nya, HTI, Hizbut Tahrir Islam, ada I-nya, maka kamu jadi garang. Laskar Manguni, kamu mingkem. Ada I-nya. Brigadir Joe dibunuh Sambo, kamu ributnya luar biasa Put, ingat coba deh. Tapi 6 laskar dibantai polisi, kamu mingkem. Jadi gagu, kamu sakit gigi, nggak ngomong apa-apa. Jadi gitu loh, please ya, yang adil. Dan 80% lebih penduduk Indonesia itu orang Islam. Jadi kamu dibayari, fasilitas kamu, gaji kamu lebih banyak dari orang Islam. Begitu dulu lah, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat sekali ya, nyampaian pandangan, pikiran dan apapun yang disampaikan itu masuk kategori pendapat. Ngeri. Jangan karena dalam pendapatnya nggak cocok, ya karena ada hoax dan seterusnya. Selanjutnya, Buya Fikri Bareno, silakan. Apa? Bukan ini punya bapak sih, yang gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang ke sini adalah dalam rangka wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok orang di antara kamu yang mengajak kepada kebenaran dan mencegah dan kepada keburukan. Kita adalah sangat nyata-nyata adalah warga negara Republik Indonesia yang sangat cinta dengan negeri ini. Kita datang kepada pemerintah untuk mengingatkan agar pemerintah tetap teguh utuh berdiri tegak di depan Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kedua, Undang Dasar 45 sangat menekankan bagaimana menegakkan hukum seadil-adilnya. Hari ini kita melihat carut marutnya hukum, makanya kita datang kepada Pak Mahfud, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Keamanan dan HAM ya, agar mengingatkan bahwa banyak hal persoalan di negeri ini hukum tidak berdiri tegak seadil-adilnya, hukum tidak equality before the law, hukum tidak berdiri adil kepada seluruh warga bangsa ini.
sebagaimana kita melihat betapa mulai dari ijazah yang diduga palsu yang digunakan oleh Joko Widodo sebagai Presiden Republik Negeri ini, para tokoh di pengadilan di mana-mana pun Bang Egy, teman-teman semua meminta kepada Pak Presiden Jokowi untuk menghadirkan ijazahnya. Begitu ijazah dihadirkan, persoalan ini kelar, selesai, tidak butuh waktu 5 menit, dan ini persoalan tidak menjadi berjilid-jilid. Dan begitu pula ketika persoalan-persoalan lain seperti persoalan di Mahkamah Konstitusi dengan persoalan Gibran yang usianya tidak mencukupi. Harusnya jangan hanya undang-undang yang dirubah-rubah, yang diakalin, tetapi yang tunduk, warga negara yang harus tunduk dengan hukum negeri ini. Jangan ini, hari ini kita menyaksikan bagaimana MK yang dipelesetkan juga oleh tokoh-tokoh menjadi mahkamah keluarga. Kenapa? Karena undang-undang dibuat tunduk kepada Gibran. Nah, ini menurut kita yang belakangan kita perlu datang kepada Pak Mahfud. Dia yang seperti Pak Egy telah menjelaskan tadi bahwa dia mempunyai otoritas yang sangat besar dan sangat tinggi di negeri ini dalam penegakan hukum dan HAM. Jangan hanya Pak Mahfud lagi yang kita bisa menyaksikan di medsos, di WA, di media sosial, ia mengeluh dengan penegakan hukum. Kan Anda yang punya kewenangan bagaimana menegakkan hukum seadil-adilnya. Bahkan di Pancasila sangat ditegaskan bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan di Undang-Undang Dasar 45 juga ditegaskan. Jadi keadilan itu adalah menjadikan urat nadi, menjadikan jantung sebuah negeri, sebuah bangsa. Jadi kalau hukum yang tidak berlaku adil, maka kehancuran bagi suatu bangsa itu yang sangat kita khawatirkan. Lebih lanjut, kita kedatangan kami juga ke sini adalah dalam rangka kita mengingatkan jauh-jauh hari sebelum pilkada pemilu dilaksanakan. Seluruh banyak rakyat negeri ini mengkhawatirkan kejujuran, keadilan daripada pemilu. Oleh sebab itu kita ingatkan, kalau negeri ini ingin aman, ingin sentosa, ingin damai, maka tegakkan junjung tinggi keadilan. Jangan sampai nanti pemilu berlangsung dengan tidak jujur, dengan tidak adil. Jangan sampai pemilu berpihak kepada satu kelompok yang memenangkan dengan cara yang batil. Maka ketika itu yang terjadi, maka jangan salahkan kalau rakyat ini marah. Itu sekali lagi kita ingatkan para penyelenggara pemilu kepada seluruh aparat negeri ini untuk berlaku jujur dan berlaku seadil-adilnya kepada 3 pasang capres ini. Kemudian banyak lagi persoalan-persoalan yang perlu kita ingatkan. Kita datang ke sini, termasuk juga yang baru-baru ini, bagaimana seorang ketua partai Zulhas dan Menteri Perdagangan beliau dengan seenaknya dia melecehkan, merendahkan ajaran salat, ajaran Islam yang sangat dimuliakan oleh seluruh kaum muslimin. 2 miliar umat Islam di seluruh dunia adalah memuliakan bagaimana kedudukan salat bukan hal yang ibadah yang adalah ibadah yang paling utama. Dan bahkan Rasulullah menerima salat ini tidak seperti ibadah-ibadah yang lain, adalah melalui Isra dan Mi'raj. Jadi sangat-sangat spesial, dan ini adalah hal yang salat adalah merupakan barometer keislaman, keimanan seseorang. Apabila salatnya yang salah, yang rusak, yang tidak benar, maka orang ini seluruh amalnya tidak perlu dinilai lagi, ditimbang lagi oleh Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itulah hari ini kita menyaksikan bagaimana Zulhas dengan dengan olok-olokan, dengan ledek-ledekan, melecehkan bagaimana salat bahagian dari Al-Fatihah dengan amin dan lain-lainnya, tahiyatnya diplesetkan, dan menurut kita ini telah memenuhi unsur kepidanaan. Saya yakin dengan cara Anda berminta maaf kepada rakyat negeri ini tidak cukup, tetapi kita akan menuntut juga bagaimana hukum dan keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya. Bisa kita bandingkan dengan saudara Ahok dengan menistakan Al-Maidah 51 dan begitu marahnya umat Islam negeri ini. Bahkan kalau kita kaji dengan dibandingkan dengan yang dilakukan Zulhas, ini justru lebih mendatangkan kemarahan umat Islam negeri ini.
karena dia mengerti dengan tata krama, aturan, ajaran agama, bagaimana kedudukan salat di tengah-tengah umat Islam. Kalau menurut ajaran Islam nggak boleh dimaafkan. Coba. Iya. Ayat 6 ini baca dulu artinya. Ini Iya. penting nih. Iya. Dan jika Ini adalah surat surat At-Taubah. At-Taubah ayat 65, artinya dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta rasulnya kamu selalu berolok-olok. Jadi nggak boleh. Ini benar. Ini kesimpulannya 6-nya tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir. Iya. Orang kita bilang ya. Setelah beriman, jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah bertobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jadi kami iya, betul. Jadi ini konteksnya hubungan kemanusiaan. Zulhas silakan meminta maaf, tapi secara hukum ini proses harus berjalan terus. Karena saya yakin, kami yakin, gitu. iya, banyak umat Islam negeri ini akan memproses hukum di kepolisian dan saya tahu hari ini pun di Mabes Polri pun ada yang melaporkan. Mungkin hari-hari berikutnya di berbagai provinsi di Indonesia akan memproses secara hukum dan Anda silakan mempertanggungjawabkan secara hukum kepada aparat penegak hukum. Kita meminta bagaimana yang dilu huwa aqrabu littaqwa. Tegakkanlah hukum itu seadil-adilnya sebagaimana pesan daripada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya Fikri Barino. Lanjut saja Ustaz Nur Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali di Menko Polhukam ini. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan kembali di dalam surganya. Amin. Baik, terkait semua sudah dibicarakan. Yang kami hanya membicarakan masalah KM 50. Di KM 50 ini juga keadilan sungguh sangat tidak berpihak kepada umat Islam. Bahkan kita ketahui bersama bahwa imam besar saja Habib Rizik Syihab hanya bilang saya sehat-sehat saja. Itu 4 tahun. 4 tahun persidangannya sampai berjilid-jilid, sampai berbulan-bulan. Bahkan saksinya pun dipanggil bermacam-macam. Yang mirisnya lagi sampai tukang tenda ya. Tukang tenda dipanggil buat saksi. Padahal itu masalah sepele. Ini masalah besar, masalah 6 nyawa anak bangsa yang tidak berdosa. Dibunuh, dianiaya, sebelum dibunuh dianiaya dulu. Itu bukti-bukti sudah jelas. Saksi-saksi jelas. Organ tubuhnya. Informasinya seperti itu. Pokoknya sungguh biadab. Tapi apa yang kita saksikan saudara, itu persidangan bisa dihitung dengan jari berapa kali sidang. Dan saksinya itu yang terlibat di dalam saksi-saksi tersebut tidak ada yang dipanggil. Bahkan TKP tempat perkara kejadiannya pun dibumi hanguskan. Luar biasa. Seolah-olah yang tersirat di kami bahwa anak bangsa, seluruh warga, seluruh rakyat Indonesia ini mau dibodohi. Apakah kira-kira kita mau dibodohi, saudara? Ya. Lebih baik kita diam atau lawan? Lawan. Takbir. Allahu Akbar. Makanya kami datang ke sini adalah untuk menuntut keadilan. Dan sudah juga banyak nopum-nopum baru yang disodorkan kepada Bapak Kapolri. Karena ada janji dari Bapak Kapolri, apabila ada nopum baru maka akan diangkat kembali KM 50 ini. Jadi Mahfud juga. Janji Mahfud juga. Makanya sudah dikirim juga. nopum sudah dikirim juga. Tapi sampai saat ini, ya Allah Robbi, tampak sekali Jadi ketika Allah benci sama orang yang omdo. itu bukan benci lagi, melaknat dunia dan akhirat. Kita tunggu saja, mudah-mudahan kita dikasih umur panjang untuk menyaksikan bagaimana Azab ajab Allah hadir di mereka, punya badan, punya keluarga, punya saudara. Itu pasti, janji Allah itu pasti. Dan juga sangat miris sekali yang kita lihat keadilan negara ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Bapak Emput dan Bapak Kapolri untuk
menindaklanjuti yang sudah tadi dibicarakan oleh kawan-kawan, terutama Julhas ini. Ini jelas-jelas pengurus Nggak boleh MUI, bercanda-bercanda. pengurus MUI pun sudah menyatakan bahwa ini adalah penistaan agama. Mengolok-olok sholat itu adalah penistaan agama. Kami himbau dan kami minta agar Kapolri segera periksa, karena ini adalah deliknya delik umum, bukan delik aduan. Tidak perlu ada laporan-laporan lagi, langsung otomatis. Apabila Kapolri tidak menghukum atau memproses Julhas yang katanya ketua partai apa tuh yang biru ya, PAN. Kami umat Islam akan melaksanakan aksi yang berdiri-jilid seperti aksi Ahok kemarin. Takbir, Allahu Akbar, takbir, takbir. Ini bukan ancaman, ini hanya peringatan, ya kan, agar supaya ditindaklanjuti. Ini sensitif sekali untuk agama, dan ini memang belum terlihat. Umat ini marah belum terlihat, tapi tunggu, pasti kamu akan rasakan dan ada waktunya. Dan instruksi untuk melaksanakan aksi sebentar lagi akan kita saksikan, bahwa umat Islam tidak diam. Apabila umat Islam yang diam, perlu ditanyakan lagi imannya. Benar gak? Masa sholat sebagai tiang agama dilecehkan diam saja? Masa sholat yang katanya tahajudnya begini dia, jangan diam, harus marah. Kalau marah perlu syahadat kembali, kawan saudara. Kalau tidak marah, kita harus marah, dan kita harus tunjukkan bahwa umat Islam itu adalah menjunjung tinggi sholat dan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi kasus yang saya bantu, itu Bunda Mary di Lampung. Kasihan, sampai udah PK. Padahal dia mempersoalkan ucapan Menteri Agama yang menyamakan azan dengan, atau setidaknya gonggongan anjing itu. Itu sampai hari ini dia sudah dihukum, masuk penjara, bayar subsidiar 20 juta. Ini bukan kasih korupsi, subsidiar juga gitu. 20 juta buat rakyat kan besar, 20 juta itu. Jadi tolong Mahfud sebagai Menko Polhukam koordinasi dengan Mahkamah Agung kayak apa, bagaimana rakyat diperlakukan tidak adil gitu. Ya, oleh karena itu Bunda Mary terus berdoa dan berjuang terus. Terima kasih. Amin. Baik, demikian yang bisa kami report langsung dari kantor Kementerian Politik Hukum dan HAM, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam. Mudah-mudahan meskipun kita hari ini belum diterima, kami masih menunggu Pak Mahfud untuk bisa memberikan konfirmasi kapan waktunya beliau akan menerima kami. Ya kalau kata pertanyaannya, kalau dia nggak terima juga gimana? Ya kita sudah gugur kewajiban karena kita datang kemari ini dalam rangka untuk menjalankan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaan serius itu ya? Akan makin mengkonfirmasi bahwa ada masalah etika birokrasi dalam Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, manakala tidak merespon padahal surat sudah kita kirim, kita juga sudah datangi. Waktu luang dari versi kita hari ini juga sudah kita sampaikan, tapi karena mereka belum, ya kita tunggu dulu versi luangnya Pak Mahfud MD mau dialog dengan kami kapan, waktu, tempat, tanggal, ya. Mau di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan boleh, mau kita di Starbucks keliling di sini juga boleh, mau kita gelar tiker sampai nonton layar tancap juga boleh, gitu loh. Istilahnya di mana siapa Mahfud kita datang. Atau nggak perlu ketemu apa, tapi jadikan kebijakan. Itu yang lebih utama lagi, karena substansinya justru kebijakan tadi. Meskipun misalkan nggak perlu terima kita, tapi kebijakannya pertama perintahkan ya Setnek untuk memberikan kuasa kepada orang yang diutus kepada kasus SK tanda tangan dari Jokowi. Kedua, perintahkan Kapolri untuk melakukan proses penangkapan. Ketiga juga termasuk proses hukum, ya langsung proses, termasuk segera juga punya inisiatif perintahkan untuk
membuka kasus 349 triliun yang Bang Edi tadi sampaikan. Udah, Nggak usah kalau ketemu. Dan juga nggak boleh ada pelarangan diskusi khilafah. nah, yang paling penting, khilafah sejak saat ini nggak boleh kemudian ada narasi, ada yang mendiskusikan khilafah, mengedarkan tulisan khilafah kok disanksi gitu. Kasihan, apa Ya udah, kebijakan itu aja. Inilah, Nggak usah ketemu lah. Nggak apa-apa. tapi tetap kalau mau ketemu kita siap. Karena udah muat tapi. Diajak ke Pak Ahok juga. Iya. Ya saya lah nanti yang wakili di sana. Begitu aja ya, terima Kita kasih. tunggu sampai akhirat. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi Takbir. wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Racikan Berita 1.